Rutinitas malam ibu rumah tangga, 30 menit beberes bikin pagi lebih tenang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Bu, malam-malam begini tuh kadang badan sudah minta rebahan. Tapi mata malah natap ke rumah yang masih berantakan. Hati bilang capek, tapi otak malah ribut mikirin besok pagi. Belum tidur saja sudah kebayang dapur berantakan, mainan berserakan, dan drama kecil yang siap menyambut sejak mata dibuka. Fenomena ibu rumah tangga itu memang unik, Bu. Siang kelihatan kuat, malam baru kerasa remuknya. Seharian ngurus semua orang, tapi giliran diri sendiri cuma kebagian sisa tenaga. Lalu duduk sebentar di sofa sambil mikir, ini rumah kok kayak habis badai, dan lucunya kita sendiri yang besok bakal ngomel karena keadaan yang kita biarkan malam ini. Akhirnya dengan setengah niat dan setengah pasrah, badan bangkit juga. Bukan karena rajin, tapi karena tahu pagi hari jauh lebih melelahkan daripada malam. Beberes sedikit sambil ngedumel, sambil ketawa kecil sama diri sendiri, sambil mikir kenapa hidup ibu rumah tangga isinya ngulang-ngulang hal yang sama, tapi anehnya begitu rumah agak rapi, hati ikut lebih plong, seolah bilang ke diri sendiri, ya sudah, besok kita hadapi dengan versi diri yang sedikit lebih tenang. Rutinitas malam saya tidak lama, Bu. Jujur saja malah sering dibilang biasa saja kalau dibandingkan rumah orang lain. Tapi justru karena tidak lama dan tidak ribet itu yang bikin saya bisa konsisten. Karena kalau terlalu niat dari awal, biasanya cuma kuat 2 hari lalu, besoknya capek dan berhenti. Jadi saya pilih yang realistis saja. Yang penting jalan dan tidak bikin hati makin lelah. Biasanya saya mulai saat rumah mulai agak sepi, anak-anak sudah masuk kamar, suara televisi mulai dikecilkan. Badan memang capek tapi justru di situ saya bilang ke diri sendiri, ayo sedikit lagi, bukan buat siapa-siapa, tapi buat kamu sendiri besok pagi. Dan kalimat itu entah kenapa ampuh. Hal pertama yang selalu saya sentuh itu dapur. Bukan karena saya paling suka dapur, tapi karena dapur itu sumber kekacauan paling cepat. Piring bekas makan malam kalau dibiarkan, besok paginya bisa jadi drama, air belum panas, anak sudah minta makan, suami sudah tanya kopi, jadi saya pilih bereskan sekarang walau sambil ngeluh pelan. Waktu cuci piring itu rasanya campur aduk, tangan kerja, mulut kadang ngomel sendiri, pikiran kemana-mana, kadang ketagihan, kadang kecucian yang belum kering, tapi anehnya justru di situ saya merasa ditemani. Suara air itu seperti ngobrol balik ke kita, bikin emosi yang tadinya naik pelan-pelan turun. Saya tidak pernah memaksakan semua piring harus kinclong atau dapur harus wangi. Kalau minyak masih ada sedikit saya biarkan. Yang penting besok pagi tidak langsung ketemu tumpukan piring kotor. Karena dari pengalaman, lihat piring kotor di pagi hari itu rasanya seperti disambut masalah sebelum sempat senyum. Setelah itu, saya biasanya lap meja makan. Ini kelihatannya sepele tapi efeknya besar. Karena meja makan itu pusat aktivitas, pagi buat sarapan, siang kadang buat ngerjain tugas anak. Jadi kalau malamnya sudah bersih, besok tinggal pakai, tidak perlu ribet cari lap sambil setengah ngantuk. Kadang sambil lap meja saya ingat kejadian hari itu. Anak yang rewel, omongan yang bikin kesal, dan di situ saya suka senyum sendiri. Sambil mikir, ya sudahlah, hari ini sudah lewat, besok kita mulai lagi. Jadi lap meja itu bukan cuma bersihin noda, tapi juga bersihin rasa kesel. Lalu saya ke ruang tamu, bukan buat nyapu seluruh lantai, tapi cuma rapikan yang kelihatan. Bantal saya susun, mainan anak saya masukin ke keranjang, sandal saya rapatkan. Karena saya tahu besok pagi yang saya lihat pertama kali itu ruangan ini, dan pemandangan awal itu ngaruh ke mood seharian. Saya pernah coba cuek dan bilang, nanti saja, tapi nyatanya besok pagi
saya sendiri yang emosi karena rumah berantakan. Padahal yang berantakan bukan salah siapa-siapa. Jadi sekarang saya pilih capek sedikit di malam hari daripada capek emosional di pagi hari. Kalau badan mulai pegal, saya berhenti sebentar duduki di sofa, kadang sambil minum air putih, kadang cuma meluruskan kaki. Dan di situ saya suka ketawa sendiri karena ternyata saya ini bukan malas, cuman butuh jeda. Dan jeda itu penting supaya tidak merasa rumah ini musuh. Saya juga punya kebiasaan kecil menyiapkan hal sederhana untuk besok. Seperti naruh baju anak di kursi atau nyiapin tas sekolah di dekat pintu. Kelihatannya receh, tapi ini menyelamatkan saya dari panik besok pagi saat anak bilang bajunya belum ketemu. Pernah suatu pagi saya lupa nyiapin apa-apa, hasilnya saya teriak-teriak sendiri cari kaos kaki, anak ikut panik, suasana langsung panas. Dari situ saya sadar, ketenangan pagi itu bukan kebetulan, tapi hasil dari persiapan kecil di malam hari. Kadang rutinitas malam ini saya jalani sambil bercanda sama diri sendiri, ngomel ke piring, ngomel ke lantai, sambil dalam hati bilang ya sudah ya kita kerjasama. Kamu rapi dikit, aku juga tidak marah-marah besok. Jadi rumah ini rasanya hidup, bukan tempat yang harus selalu sempurna. Saya tidak pernah bikin daftar panjang, karena daftar panjang bikin kepala pusing. Saya cuma punya patokan. Dapur aman, ruang tamu layak, besok tidak panik. Kalau itu sudah tercapai, saya berhenti tanpa rasa bersalah. Ada malam-malam tertentu di mana energi benar-benar habis dan rutinitas ini cuma berjalan setengah, tapi saya tidak menghukum diri sendiri. Karena saya tahu konsistensi itu bukan soal selalu maksimal, tapi soal tidak menyerah sepenuhnya. Yang paling saya rasakan dari rutinitas ini bukan rumah jadi super rapi, tapi hati jadi lebih tenang. Karena saya merasa sudah melakukan sesuatu untuk diri saya sendiri. Bukan cuma melayani kebutuhan orang lain seharian. Kadang sebelum benar-benar selesai, saya berdiri sebentar, lihat dapur, lihat ruang tamu. Lalu saya bilang dalam hati, cukup, kamu sudah melakukan yang kamu bisa hari ini. Dan kalimat itu bikin badan yang capek terasa sedikit lebih ringan. Rutinitas malam ini akhirnya jadi ruang sunyi saya. Di tengah hari yang penuh suara, permintaan, dan tuntutan. Dan meskipun kelihatannya cuma soal beberes rumah, sebenarnya ini cara saya bertahan sebagai ibu rumah tangga tanpa kehilangan diri sendiri. Di titik malam yang sunyi ini, setelah rumah agak bernapas dan suara berisik hari ini mulai mereda, saya cuma ingin bilang ke diri sendiri, kalau tidak semua harus selesai dengan sempurna. Karena rumah rapi itu bonus, sementara ibu yang masih mau tersenyum besok pagi itu tujuan utama. Dan kalau hari ini cuma sanggup membereskan sedikit tapi hati terasa lebih ringan, itu sudah layak diberi tepuk tangan kecil. Walaupun tepuk tangannya cuma dari diri sendiri sambil berdiri di dapur yang lampunya setengah redup. Kadang kita tertawa sendiri melihat rumah yang sudah dibereskan, tapi besok pasti berantakan lagi, seperti pekerjaan yang tidak ada tamatnya. Tapi justru disitulah lucunya hidup ibu rumah tangga, beres hari ini berantakan besok, capek hari ini diulang lagi, tapi tetap kita lakukan karena di balik lelah itu ada rasa damai kecil yang tidak bisa dibeli. Dan walaupun tidak ada yang memberi piala untuk piring bersih atau lantai yang kesapu, hati kita tahu bahwa usaha kecil ini bukan sia-sia. Jadi kalau malam ini tubuh terasa berat tapi hati masih mau bergerak sedikit, itu tanda kita masih peduli pada diri sendiri. Dan besok pagi mungkin tetap ramai, tetap ribut, tetap penuh urusan, tapi setidaknya kita bangun dengan rumah yang lebih ramah dan perasaan yang lebih siap, karena ketenangan tidak selalu datang dari rumah yang sempurna, melainkan dari ibu yang memilih berdamai, tertawa kecil, dan percaya bahwa esok hari bisa dijalani dengan lebih ringan. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.